Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Hari ini adalah ibadah minggu pertama dalam masa Prapaskah 2022. Dan tema hari ini adalah mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kemudian ada beberapa jadwal kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Kami harapkan kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita simak bersama. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari Mazmur 114 dan akan dilayankan oleh Ibu Esther Siani Jonathan. Ingin mengobrol yang seru-seru tentang topik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya? Mari bergabung di Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Opa Oma, saudara-saudariku, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 10 pagi melalui Zoom ataupun YouTube. Adapun tema adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Renungan akan dibawakan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Ditunggu ya Opa Oma, saudara-saudariku. Ketika Yesus disalibkan, dunia tiba-tiba terasa suram, bahkan nampak gelap. Manusia seakan tak punya harapan lagi, karena Yesus yang dielu-elukan untuk menjadi Raja dunia, mati di kayu salib. Manusia kecewa, lemah dan rapuh seperti kita saat ini menantikan akhir pandemi yang tak kunjung pasti. Juga masalah-masalah lain, semua terasa berat dan gelap. Namun Injil Lukas bersaksi akan keberanian para perempuan menyebarkan berita sukacita. Kebangkitan Yesus memberi semangat dan memberi pemulihan, menjadi pribadi yang berani. Berani hidup karena Yesus hidup. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terkasih, Panitia Paskah mewakili Majelis Jemaat mengundang kita sekalian untuk menyelami kasih Tuhan yang memberi semangat dan yang memulihkan hidup kita dalam tema berani hidup karena Kristus hidup. Mari kita bersama mengikuti rangkaian masa raya Paskah dengan sukacita. Tuhan memberkati. Menyambut masa raya Paskah, mari kita bersama menyiapkan rangkaian lilin Paskah di rumah masing-masing, yaitu 6 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna putih diletakkan di tengah. Usahakan sebisa mungkin rangkaian lilin ini diletakkan di meja dekat kita melakukan ibadah online di rumah. Pastikan lilin putih sudah menyala sebelum ibadah dimulai. Adapun penyalaan lilin ungu akan dipandu dalam ibadah setiap minggunya. Mari kita memasuki ibadah masa raya Paskah dengan sukacita. Berani hidup karena Yesus hidup. Sebagai aksi doa di Minggu Prapaskah, kami mengajak jemaat semua untuk berpartisipasi di dalam doa untuk perdamaian dunia. Mari kita mau bersama-sama berdoa selama 1 minggu ke depan untuk pokok doa perdamaian dunia, khususnya untuk peperangan yang saat ini terjadi di Ukraina. Kita berdoa
agar perdamaian segera terjadi. Tuhan yang memberikan semangat persaudaraan, biarlah Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran para pemimpin dunia untuk diberikan kasih, damai, dan sejahtera. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang terkasih, hari ini kita mulai persiaran iman dalam penderitaan Kristus dan memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Lilin yang berwarna ungu lambang duka cita dan sekaligus lambang keagungan Allah telah dinyalakan. Mari kita menghayati kembali sengsara dan penderitaan Tuhan melalui peristiwa salib Kristus. Mari kita menghayati kasih Allah di dalam Kristus Yesus dengan menjalani pertobatan yang tulus, dengan belajar sungguh-sungguh untuk menahan diri, berpuasa dari segala hasrat dan keinginan-keinginan duniawi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Penebus, Sang Raja Maha Pemurah, Pemberi anugerah. Saudara, pertolongan kita imani adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sudah 2 tahun semua ini aku alami. Wabah ganas yang melanda membuatku begitu takut. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang yang aku kasihi dan kepedihan hati akan kabar tentang sahabat dan orang-orang yang aku kenal yang meregang nyawa karena wabah ini. Hatiku merasa begitu kelam melihat teman-teman yang kehilangan pekerjaan dan harus bersusah payah mencari nafkah karena tidak ada lagi belas kasihan dari mereka yang mau memberi pekerjaan. Dunia serasa runtuh di atas kepalaku.
dan aku terpuruk, semakin terpuruk dengan berita-berita yang berseliweran. Dan aku pun mulai bertanya, Tuhan ada di mana? Apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu bagi kami? Apakah Engkau adalah Allah yang tega, yang kejam, yang membiarkan kami mengalami penderitaan yang seberat ini? Ataukah Engkau memiliki maksud yang indah dari kuasa dan karya-Mu di balik semua peristiwa yang terjadi saat ini? Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan, Allah menyatakan bahwa dirinya ada dan beserta dengan kita yang terpuruk. Allah bahkan memberikan dirinya untuk hadir dalam ruang hati dan jiwa kita yang remuk, dalam batin yang teguh, namun juga rapuh. Apakah kita mau menyambut rangkulan cinta kasih Allah? Apakah kita sungguh-sungguh bersedia merendahkan hati, memandang Kristus yang teladannya kita ikuti? Mari saudara, kita merenungkannya secara pribadi. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Sang Pengasih dan Penyayang, kami memohon sentuhan cinta-Mu yang memulihkan. Saat mengalami kemelut hidup yang berat, kami menempuh jalan yang salah, yang membuat kami tersesat. Saat iman kami goyah, kami melupakan nasihat sabda-Mu dan melangkah seakan tanpa arah. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam penghayatan sengsara Kristus. Bimbing kami di jalan-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami kehidupan yang baru, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menghayati kasih dan kemurahan Allah dalam pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Maka dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30.
tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, pimpin dan bimbinglah kami di dalam mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Pimpinlah kami semua sehingga firman Tuhan itu boleh meneguhkan, menguatkan, membentuk dan mengubahkan hidup kami semua. Dalam pertolongan Roh Kudus, kami percaya bahwa pemberitaan firman ini menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Diberikan judul Mempersembahkan Hasil Pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara.
ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kami negeri ini. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah perlindungan
sebab Dia mengenal namaku. Dalam susahku kan menyertainya, kehormatanku beri padanya. Kan ku kenyangkan dengan umur panjang, sebab Ia berseru padaku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Ya Allahku, ku percaya Engkaulah perlindunganku. Bacaan kedua diambil dari surat Roma 10 ayat 8 sampai 13. Tetapi apalah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru ke dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu Ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya jangan
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau menyatakan bahwa khotbah hari ini untuk saudara-saudara yang tidak lagi hidup merasa dalam kesusahan. Untuk saudara-saudara yang saat ini merasa hidup saudara tidak lagi dalam kesusahan atau penderitaan, maka khotbah ini untuk saudara. Supaya saudara tahu dan berjaga-jaga sebelum kesusahan dan penderitaan itu menurut saudara menghampiri saudara. Tapi khotbah ini juga diperuntukkan buat saudara yang saat ini sedang mengatakan dalam hidupnya, saya sedang menderita, saya sedang susah. Maka khotbah ini juga untuk saudara. Supaya saudara juga tahu bersama dengan saya, tahu bagaimana menghadapi, melewati apa yang kita sebut dengan penderitaan atau kesusahan. Jadi karena itu, mari saudara-saudara, kita bersama belajar tentang tema ini. Ketika saudara berkata, dan saya berkata, saya sedang menderita, saya sedang susah. Pertanyaannya, apakah saudara mengerti apa arti penderitaan? Apakah saya mengerti apa arti penderitaan? Kemarin malam, saya coba menggumulkan itu dan kemudian saya panggil istri saya tanya pada dia. Ketika kamu dengar kata penderitaan, apa artinya? Saya tanya dia. Lalu dia menjelaskan sana, sini, sana, sini, sana, sini. Lalu saya tanya, terus kamu sedang menjelaskan apa? Apa arti penderitaan? Nah, kalau saudara saat ini mendengar pertanyaan ini, yang di YouTube silakan, saudara bisa chat live di situ. Nanti ya, saya nggak bisa ya, udah di close. Nanti dah WA-in saya dah, ya, habis ibadah WA-in saya. Karena gini saudara-saudara, saya coba merenungkan firman Tuhan hari tema ini tentang penderitaan. Jangan-jangan sebetulnya kita sendiri ngomong saya menderita, saya susah. Tapi saya nggak tahu sebenarnya apa sih penderitaan itu, apa sih susah itu. Karena saya nggak tahu, maka saya juga nggak tahu bagaimana keluar dari situ gitu. Dan persoalannya ada di sana gitu ya. Saya coba googling ya, apa sih kata Om Google tentang penderitaan. Ada banyak pengertian di situ, tetapi dia mempunyai satu pintu, satu kunci di situ. Ketika berbicara penderitaan, berbicara kesusahan, itu sedang berbicara tentang apa? Tentang perasaan saudara, bukan keadaan. Ketika kita bilang saya sedang menderita, itu bukan keadaan, itu perasaan. Ketika saya susah, itu bukan keadaan, itu perasaan. Ada yang mengatakan begini, kok bukan keadaan Pak? Saya dulu makmur Pak, sekarang saya nggak makmur. Saya miskin sekarang, dulu saya makmur. Dan kemiskinan itu apakah penderitaan?
Karena ada banyak orang-orang yang miskin gak merasa menderita, saudara-saudara. Tapi ada orang-orang banyak yang makmur, dia merasa menderita. Kemiskinan keadaan, makmur keadaan. Tetapi kemiskinan dan kemakmuran itu bukan penderitaan. Semoga saudara bisa ikutin. Ada yang mengatakan, saya menderita, Pak. Kenapa? Karena dulu saya bekerja, tapi pandemi ini membuat saya jadi tidak bekerja. Saya kehilangan pekerjaan dan saya menderita di sana, saya susah. Kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja, itu bukan penderitaan, itu keadaan. Karena banyak orang-orang yang tidak bekerja, dia senang-senang saja. Dia gak merasa menderita. Ada seorang komedian. Dia seorang komedian, dia bercerita. Dia pergi ke Bali, dia tinggal di sana kurang lebih 8 bulan. Gak kerja, gak ngapa-ngapain. Dia menderita gak? Dia enggak, dia happy, gak kerja di sana. Atau mungkin saudara bilang, dulu saya menderita Pak, saya nggak bekerja, saya nggak bekerja, itu penderitaan. Tapi kemudian saudara dapat pekerjaan, lalu saudara bilang dalam pekerjaan itu, wah saya lagi menderita dalam pekerjaan saya. Ada juga orang yang bekerja tapi merasa bekerja itu suatu penderitaan, ada juga saudara. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya mengatakan saya menderita, apa itu artinya? Penderitaan itu bukan tentang keadaan saudara. Ada orang yang bilang, saya sakit, saya menderita. Jadi kalau saya sembuh, maka saya nggak menderita. Ada banyak orang yang pada waktu sakit, lalu kemudian sembuh. Ketika dia sembuh, apa dia nggak punya keadaan-keadaan lain? Dia merasa menderita juga. Tentu dalam hal yang lain dia berpikir begitu. Jadi saudara-saudara sekali lagi, ketika kita mengatakan saya susah, saya menderita, saudara apa artinya itu? Karena penderitaan itu berbicara tentang perasaan yang berubah, saudara, bukan keadaan yang berubah. Makmur, miskin, sehat, sakit. Orang yang terkasih hidup bersama kita atau dia sudah meninggal itu keadaan. Tetapi yang membuat situasi berubah itu adalah perasaan yang kita yang berubah. Dari yang tadinya antusias hidup kemudian berubah menjadi pesimis, putus asa. Dari yang tadi keadaannya tenang berubah perasaan kita menjadi stres. Dari keadaan senang berubah perasaan kita menjadi sedih. Di tengah pandemi ini ada banyak hal yang terjadi. Tidak semua orang mengatakan juga pandemi ini sebuah penderitaan. Karena kalau saudara-saudara lihat di dalam laporan daftar kekayaan orang-orang yang besar, mereka tidak menderita tuh. Senang pandemi, kekayaannya naik kok. Tapi ada juga yang kondisinya. Jadi kalau begitu bagaimana kita menghadapi penderitaan dan kesusahan ini? Apa artinya sih tema ini disuruh ngakrab-akrab begitu ya? Mengakrab-akrabi kesusahan, penderitaan. Maka kita harus mengetahui, memahami. Kalau penderitaan itu adalah perasaan yang berubah. Perubahan perasaan dalam diri kita akan sebuah keadaan. Maka dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesusahan, maka jalannya adalah bagaimana kita mengelola perasaan itu. Perasaan itu harus dikelola supaya perasaan yang dimiliki dalam keadaan sukacita, antusias, damai, sejahtera itu perasaan yang kita miliki. Lalu itu dibawa kemanapun, tetap dilanjutkan kemanapun dalam keadaan apapun. Dengan demikian keadaan itu menjadi keadaan yang merupakan bagian dari kehidupan. Tetapi perasaan kita, itu kita yang harus kelola, kita harus yang mengontrol dia, mengelola perasaan itu. Karena ketika perasaan berubah, dari tadinya bahagia menjadi sedih, maka kesedihan, keadaan yang seperti itu kita bilang, itu saya sedang menderita. Dan saudara hidup semakin terpuruk, saya semakin terpuruk di sana.
Yang membuat kita terpuruk bukan keadaan, tetapi karena kita tidak mengelola perasaan kita terhadap keadaan itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita belajar di sini. Kita harus belajar menjaga, kita harus belajar mengelola perasaan hidup kita, perasaan hati kita terhadap kehidupan ini. Supaya bukan perasaan yang mengubah kita, tetapi kita yang mengubah atau menguasai perasaan kita. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana saya menguasai perasaan saya? Maka kita belajar dari teks-teks kita ini, belajar dari Alkitab, belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk menguasai perasaan itu, untuk mengelola perasaan itu. Sehingga perasaan ini bukan perasaan yang menderita, tetapi perasaan yang dipenuhi dengan sukacita. Maka ada hal yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana kita mengisi pemahaman kita. Saudara akan mengerti ini ketika saudara mempelajari atau memahami satu diagram atau bagan ya, tentang suatu sistem limbik otak begitu. Ternyata udah dikasih tahu, orang-orang modern sekarang tuh ngasih tahu. Tapi firman Tuhan di jauh-jauh waktu udah kasih tahu kok. Bagaimana pemahaman kita ini harus diisi dengan sesuatu yang menolong kita untuk memahami atau untuk mengelola perasaan kita. Pemahaman ini seperti apa? Kan begitu. Pemahaman ini harus diisi apa? Kan gitu. Ada yang mungkin mengatakan isi dengan kata-kata positif, hal yang positif. Tetapi Alkitab firman Tuhan mau mengatakan sesuatu yang jauh lebih tentang hal positif negatif. Firman Tuhan mengatakan hidup kita adalah menghadapi penderitaan itu atau keadaan-keadaan di dunia ini, mengelola perasaan kita. Maka pemahaman kita ini harus diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Maka semakin kita mengisi pemahaman kita dengan firman Tuhan, maka di situ kita bisa mengelola perasaan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, pemahaman ini menjadi penting. Itu yang pertama kita bisa belajar. Pemahaman akan firman Tuhan. Dan kalau kita belajar dalam bacaan pertama, sering kali di dalam Alkitab itu Tuhan Allah itu mengingatkan orang-orang Israel itu. Ingatlah dulu kamu siapa. Ingatlah dulu kamu bagaimana. Tetapi dalam semua peristiwa keadaan itu, apakah engkau mengerti, apakah engkau paham bagaimana aku mendengarmu, aku melihat kesengsaraanmu, aku juga melakukan sesuatu, membawa engkau keluar dengan tangan yang kuat. Itu dalam Ulangan tuh diingetin supaya apa? Supaya perasaan-perasaan yang mengatakan saya menderita, saya susah itu dikelola. Tuhan Allah selalu ingatkan orang Israel itu. Ingat dulu kamu, bagaimana kamu lewat padang gurun. Supaya apa? Pemahaman ini terisi akan firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran dikatakan demikian. Apakah pemahamanmu tidak bisa diisi dengan firman Tuhan? Kau sudah berapa lama, kalau Yesus bilang, kau berapa lama sudah mengenal aku bersama dengan aku? Hari Bapak Ibu Saudara-saudara, umat itu dalam bacaan pertama diingatkan di sana. Coba terus isi. Isi pikiran, isi diri kita. Dengan sebuah pemahaman bahwa di dalam kesukaran, dalam kesengsaraan, dalam situasi-situasi apapun, ingatlah aku melihat, aku mendengar, dan aku membawa keluar dengan tangan yang kuat. Saya harus nangkep itu tuh. Saya harus belajar tangkep itu tuh. Kalau saya nggak tangkep itu, lalu saya mau kontrol perasaan saya dengan apa, saudara? Cuman bilang saya mampu. Saudara bilang manusia itu selalu mengatakan, ayo kamu manusia, kamu mampu. Saudara, kita punya batasan kemampuan. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita nggak bilang saya mampu, tapi bilang Tuhan mampu, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan akan membawa keluar dengan tangan yang kuat.
Saudara, perasaan saudara terkontrol di sana. Nggak meratap terus menerus. Lalu coba kita lihat. Di dalam Roma dikatakan di situ juga pemahaman kita itu diajar di situ oleh firman Tuhan. Diajar apa? Di dalam Roma ayat 11 misalnya yang mengutip juga menunjuk kepada satu kata dalam Yesaya 28 di sana. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Ini pikiran kita itu harus diisi oleh firman Tuhan. Ini bukan tentang saya yang kuat, saya yang hebat, saya bertalenta, bukan. Tetapi saya tahu, pemahaman saya tahu, firman Tuhan kasih tahu otak saya, firman Tuhan kasih tahu kecerdasan saya. Barang siapa yang percaya padanya, kepada Kristus, saya percaya kepadamu Tuhan dan saya percaya kau tidak akan permalukan saya. Artinya apa permalukan? Bahasa yang lain dalam Yesaya memakai kata gelisah. Saya percaya padamu Tuhan, maka saya tidak akan gelisah. Hari diisi. Lalu kalau saudara-saudara lihat di dalam pembacaan Injil kita, saya tidak banyak menjelaskan ya hari ini. Saudara kalau mau belajar tentang pencobaan di padang gurun, saudara bisa lihat itu YouTube-nya Usinda tanggal 10 September tahun 2021. Saya di situ cukup panjang menjelaskan tentang pencobaan di sana. Tetapi apa yang mau dikatakan di sini yang sederhananya begini. Berkait dengan pemahaman. Dalam 3 peristiwa pencobaan itu, maka ada 3 pemahaman yang kita harus taruh kuat di dalam diri kita. Yang pertama itu apa? Ketika berbicara roti, maka pemahaman yang kita harus kuatkan dalam pikiran kita. Roti itu bicara tentang ekonomi, roti itu bicara tentang kenyang, perut dan lain sebagainya. Pemeliharaan dan sebagainya. Maka di situ godaan itu mau menunjukkan, Yesus mau mengajarkan pada kita. Bagaimana roti itu tidak menjadi penderitaan. Apa yang kita perlu miliki, apa yang kita perlu pahami. Kita diajak untuk mengingat bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi firman Tuhan. Artinya apa? Saudara harus memahami, saya harus memahami bahwa sumber hidup saya itu adalah firman Tuhan. Saudara mungkin bilang, wah bagaimana sih Pak? Makanya pengalaman padang gurun ini mengingatkan pengalaman umat di padang gurun juga dalam perjanjian lama itu. Saudara coba perhatikan, orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, masuk padang gurun tidak menabur tetapi menuai. Bagaimana mereka bisa menuai? Bagaimana mereka bisa makan 40 tahun lama di situ? Perhatikan, itu karena firman Tuhan. Tuhan berfirman, mana itu jatuh di depan tenda mereka dan mereka pungut. Lalu mereka berteriak, Tuhan kami pingin daging. Dari mana daging itu datang? Dari firman yang keluar. Tuhan berfirman, maka burung-burung punta dari manapun jatuh tepat di kaki mereka. Mereka bilang, Tuhan kami kehausan, kami tidak memiliki air. Tuhan berfirman, Musa mengetuk, batu karang, keluar air. Saudara harus memahami ini, saya harus pahami ini. Apa yang saudara pahami? Sumber hidup kita itu adalah firman Tuhan. Kita harus tahu, pegang mana sumber hidup saya. Sumber hidup saya itu adalah firman Tuhan. Dunia semua ini diciptakan dari firman Tuhan. Tuhan berfirman. Ketika orang Israel mendapati jalan buntu di tepi laut mati dan ancaman di belakang, apa yang membuat mereka berjalan dan bisa menyeberang? Tuhan berfirman. Laut itu terbelah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada satu itu yang kita harus taruh dalam pemahaman kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi firman Tuhan. Sumber hidupku adalah Engkau ya Allah. Engkau berfirman. Maka orang-orang Israel keluar dari tangan Firaun. Lalu yang kedua di situ kita lihat dalam Injil itu apa? Pencobaan di padang gurun. Jika kita memahami sumber hidup kita, maka yang kedua di situ
Kita harus memahami apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu bukan mau bertangis-tangisan dan menderita meratap-ratapi keadaan. Tujuan hidup kita di situ dikatakan menyembah, berbakti dan memuliakan Allah. Dalam kemakmuran dan dalam kemiskinan, kita punya tujuan hidup harus jelas, saudara. Dalam kemakmuran, saudara tidak merasakan menganggap kemakmuran penderitaan. Kalau saudara punya tujuan hidup yang jelas. Dalam kesusahan, dalam situasi yang dikatakan orang lain tidak memiliki kerja, kondisi miskin dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya, yang bagi manusia itu adalah penderitaan. Tapi ketika kita memahami tujuan daripada hidup kita, bahwa di dalam situasi ini saya pun berbakti, memuliakan dan menyembah Tuhan, maka perasaan meratap, perasaan menderita, perasaan yang mengeluhkan diri dan keadaan itu akan terkontrol, saudara. Dan kalau kita lihat yang pencobaan yang ketiga, di situ kita belajar, kita harus punya pemahaman di situ. Apa pemahaman yang kita harus miliki dari firman Tuhan tentang prinsip hidup kita? Apa prinsip hidup kita? Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa prinsipnya? Saya tidak mau menjadi pribadi yang mencobai Tuhan. Saya mencobai Tuhan dengan cara si iblis mencobai Yesus. Kalau kau anak Allah, jatuh dong, kan kau punya kuasa. Kalau engkau ya Allah, ya saya harusnya jadi makmur lagi dong Tuhan. Kalau engkau Allah, maka saya enggak begini Tuhan. Kalau engkau Allah, maka orang-orang di sekitar saya yang saya sayangi tidak meninggalkan saya Tuhan. Kalau engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengatakan itu tidak akan terkatakan kalau kita memahami prinsip daripada hidup iman kita. Prinsip hidup iman kita katakan, Tuhan, saya memang saat ini hanya memiliki 1 piring nasi untuk makan dalam 1 hari ini. Tetapi saya tidak akan mencobai engkau. Saya tidak akan mencobai engkau. Tuhan, saya memang saat ini mengalami krisis bisnis dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak akan mencobai engkau. Karena saya tahu tujuan hidup saya dan sumber hidup saya adalah engkau. Tuhan, saya dalam keadaan seperti ini. Tapi saya tidak akan mencobai engkau. Saya tidak akan mencobai engkau. Karena saya tahu engkau ada tujuan hidup dan sumber hidup saya. Dengan demikian saudara-saudara, iblis dalam Alkitab itu penggoda yang akan merebut perasaan kita. Dia akan, dalam bahasa Alkitab ayat 13, maka ia akan mundur dari kita. Disitulah penderitaan itu kemudian hilang di dalam diri kita. Perasaan dikelola dengan pemahaman iman. Dan pada akhirnya, maka yang ketiga itu bicara, percayalah. Makanya di dalam Ulangan dikatakan, Tuhan bilang gitu, kau percayalah. Pemahaman ini harus masuk dalam iman itu. Percayalah. Dalam Roma dia bilang, barang siapa percaya. Lalu kemudian di ayat 3 di Injil juga bicara apa? Percayalah kepada firman itu. Yesus bilang ada tertulis, ada tertulis. Apakah saudara dan saya nggak paham itu? Ada tertulis, ada tertulis. Yesus bilang apa? Percayalah pada firman itu. Percayalah. Karena semua keluar dari firman Tuhan. Terjadi karena firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara hari ini bilang yang tadi, yang merasa memiliki sukacita. Saudara saat ini bersukacita, jagalah sukacita saudara. Bukan menjaga keadaan itu akan begini. Kehidupan dunia itu akan begini terus. Bolak-balik, ada gempa, ada panen. Kan pengkhotbah sudah bilang. Tetapi yang kita jaga itu bukan keadaan ini dunia fana. Semua bisa terjadi. Kadang saudara memiliki
Tapi kadang saudara kehilangan. Tapi yang kita jaga itu apa? Perasaan kita. Jagalah sukacita saudara. Damai sejahtera saudara itu jaga. Saya berusaha menjaga. Saudara jaga, kita semua jaga. Jaga baik-baik. Dengan tadi memahami firman Tuhan itu. Jaga. Dan kemudian percayalah. Pemahaman kita akan firman harusnya membuat kita menjadi percaya. Semakin percaya, semakin bersandar pada Tuhan. Dan disitulah arti dari tema kita. Mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Kita akrab pada kesusahan bukan untuk menjadi meratap. Kita akrab pada kesusahan supaya kita bisa kendalikan dia. Karena kesusahan itu bukan ada pada keadaan. Kesusahan itu ada pada perasaan hati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuki doa syafaat dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk menjadikan Minggu Prapaskah ini sebagai minggu pertumbuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari doakan, Tuhan, saya mau bertumbuh di dalam pemahaman iman saya akan firman-Mu. Saya mau belajar untuk mengelola perasaan-perasaan saya supaya saya bisa tetap hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan dan damai sejahtera darinya. Mari Bapak Ibu, jadikan ini doa di Minggu Prapaskah 1 ini untuk saudara boleh bersama-sama kita mengalami penguatan dan pertumbuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, itu karena Tuhan ingin terus meneguhkan dan mengingatkan kami akan pemahaman iman kami akan firman-Mu, sehingga kami terus hidup dalam percaya. Dan kami tidak kehilangan sukacita karena situasi dan keadaan yang berubah-ubah. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, biarlah dalam minggu-minggu Prapaskah ini, itu menjadi laku iman kami juga. Kami belajar dalam pertumbuhan, kurang lebih 40 hari kami boleh bertumbuh dalam minggu-minggu Prapaskah. Sehingga ketika kami sampai pada Paskah, maka kami boleh bersuka cita karena kami merasakan betapa firman Tuhan itu, betapa iman kepada Kristus itu menolong kehidupan kami sehingga kami memiliki hidup karena Yesus hidup. Tuhan tolong setiap kami. Juga bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang mungkin mengguncang perasaan, sehingga perasaan itu bergeser dari perasaan damai, tenang, sukacita, menjadi perasaan yang penuh ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan ratapan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memampukan kami semua untuk menghadapi keadaan, kenyataan dalam hidup ini dengan satu keyakinan iman kepada Kristus yang akan mengubah perasaan kami terhadap keadaan. Tuhanlah yang menolong jemaat-Mu. Juga untuk para pelayan-pelayan seluruhnya di GKI Taman Aries ini. Tuhan yang menolong kami semua untuk melayani juga dengan pemahaman iman dan kepercayaan kepada Kristus. Sehingga segala perasaan yang melemahkan panggilan, melemahkan pelayanan kami kelola dengan baik. Karena bukan kami mampu, tetapi karena kami percaya. Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan berkati negeri Indonesia ini, agar negeri ini juga boleh dengan harapan, dengan optimisme, dengan kesatuan, dengan kebersamaan. Bersama-sama kami membangun negeri ini dan juga menghadapi dan melewati pandemi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini. Dunia ini yang dipenuhi saat ini juga dan terus-menerus oleh perasaan-perasaan cemas, takut. Sehingga kecemasan dan ketakutan itu membuat para pemimpin-pemimpin negeri terjebak, jatuh kepada tindakan-tindakan yang penuh dengan kekerasan dan korban. Kami berdoa ya Bapa, Engkau kiranya Roh Kudus memberikan damai dalam hati setiap pemimpin negara di dunia ini. Secara khusus untuk peristiwa yang terjadi saat ini, perang di Ukraina, Rusia, dan juga negara-negara lain yang mungkin saja terlibat secara langsung atau tidak langsung. Bapa Surgawi, taruhlah kami mohon hikmat-Mu pada pengambil keputusan untuk mengucapkan sesuatu kebaikan dalam perkataan.
damai sejahtera, perdamaian, cinta kasih bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang lain yang mungkin saat ini mereka tidak hadir dalam ibadah bersama ini. Tuhan juga yang terus memanggil mereka untuk ambil bagian dalam sebuah ibadah di tengah-tengah situasi pandemi ini. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menyapa hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 70a berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan ini kepadamu ya Allah. Sebab Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kami setiap hari. Persembahan yang kami berikan ini menjadi ungkapan terima kasih atas penyertaan dan kebaikan-Mu kepada kami. Biarlah jiwa dan raga kami seutuhnya juga menjadi persembahan yang hidup dalam pekerjaan dan keseharian yang kami jalani. Mampukanlah kami untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, kami semua berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, yakinlah Allah merangkul dirimu dalam kesusahan yang engkau alami. Allah yang sama juga memulihkan lukamu yang masih membekas hingga saat ini. Ingatlah, salib Kristus menjadi lambang cinta yang kekal yang membawamu kepada pengharapan sejati. Teruslah melangkah, jangan goyah.
Nyatakanlah kasih dan kebaikan bagi sesama. Percayalah, Ia bersamamu dan menolongmu, sekalipun dengan cara yang tak dapat engkau pahami. Tak dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan, lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Segera lepaskan damai yang dihimpit Tuhan, sehingga yang gundah merasa lega. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa yang melampaui segala akal, di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa melingkupimu dan besertamu dalam setiap karya dan pekerjaan yang engkau lakukan bagi sesama dan seluruh ciptaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, 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 Hosana.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries atau penatua yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.